Shalom saudara, kita masuk di episode 288. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0896 8298 dan seterusnya dari Malang. Salam, saya terlebih kedua orang tua saya berterima kasih untuk segala berkat firman yang sudah kami dengar dari pelayanan Bapak Erastus Sabdono. Mengajar kami untuk hidup menuruti segala kehendak Bapa dan selalu menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan supaya siap saat kelak Yesus datang kedua kali, menjemput kita untuk dibawa ke langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, panjang umur dan damai sejahtera. Amin. Saya ingin bertanya, apa Bapak pernah mendengar keselamatan sebagai mempelai perempuan Tuhan, istri anak domba? Yaitu keselamatan memperoleh hidup kekal tanpa melewati kematian. Seperti yang Tuhan Yesus katakan mengenai Yohanes, murid yang dikasihinya. Bahwa kalau Tuhan menghendaki tapi hidup sampai Tuhan Yesus datang, bukankah itu nubuatan untuk sidang mempelai perempuan Tuhan yang dikasihinya? Juga seperti pada 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, 1 Korintus 15 ayat 51. Ia ada janji Tuhan dan merupakan rahasia bahwa ada yang mendapat kemurahan, tidak mengalami kematian, melainkan tetap hidup sampai Tuhan datang dan diubahkan. Itulah yang menjadi istri Tuhan Yesus, diloloskan dari maut, dari aniaya antikris, dan dibawa tinggal di kota Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru. Ini yang ingin saya tanyakan. Orang tua saya tinggal di Ngunut, Tulungagung. Kami selalu ikut ibadah online Bapak. Terima kasih. Yang pertama bicara mengenai mempelai perempuan, ini tidak ada hubungannya dengan seks ya, tentu tahu ya. Tetapi seorang yang benar-benar tidak terikat oleh percintaan dunia yang artinya mengasihi Allah secara penuh. Adapun murid Yesus yang mendengar pernyataan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang, bukankah itu nubuatan untuk sidang mempelai perempuan Tuhan yang dikasihi? Bukan, itu hanya asumsi atau tafsir. Tetapi kemungkinan Yohanes murid Yesus ini tetap hidup sampai Tuhan datang, dalam arti ketika Tuhan datang di Pulau Patmos. Ya, dan itu adalah akhir dari satu periode. Akhir dari satu periode. Itu maksudnya ya. Lalu dikatakan di sini, bukankah itu nubuatan untuk sidang mempelai perempuan Tuhan yang dikasihi? Ada janji Tuhan dan merupakan rahasia bahwa ada yang mendapat kemurahan, tidak mengalami kematian. Yang tidak mengalami kematian itu orang yang nanti masih hidup dan Tuhan datang, tubuhnya diubah dalam sekejap. Tetapi pada dasarnya semua manusia itu meninggal dunia. Ya, sebab jelas mengatakan bahwa usia manusia hanya 70 tahun atau 80 tahun. Kalau ada yang diberi kesempatan tidak meninggal dunia, itu Henok. Yang kedua Elia, dan kemungkinan besar, dan kalau saya percaya juga Musa. Ya, jadi hendaknya kita tidak berasumsi demikian. Itulah yang menjadi istri Tuhan Yesus. Ini bahaya kalimat istri ini, nanti terkesan Yesus punya pasangan satu atau dua. Pasangan Tuhan Yesus itu semua orang percaya yang menang seperti dia menang. Orang percaya menderita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah mempelai Tuhan Yesus, bukan 1, 2, 3 orang. Ya. Lalu bicara soal lalu dibawa tinggal di kota Yerusalem baru, di langit dan bumi baru. Yerusalem baru akan turun nanti, bukan sekarang. Nanti itu akan menunjukkan adanya pusat kerajaan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu 08126334 ini mengenai perceraian. Ini panjang lebar ya. Saya tidak akan menjawab ini karena akan salah. Karena salah artinya kita tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan panjang lebar mengenai perceraian ini. Saya hanya minta saudara membuka kembali Truth ID yang membahas mengenai perceraian.
maka penjelasan di situ akan lengkap. Kita tidak berpikir sempit atau picik, tapi kita berpikir luas dengan analisa Alkitab, bahasa asli, dan berbagai aspek yang harus dikemukakan. Terima kasih. 0822 2011 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Yang saya hormati, saya kakek berumur 65 tahun dari Semarang. Saya terberkati dengan mendengarkan pengajaran-pengajaran Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga atas jawaban pertanyaan saya terdahulu. Semoga Bapak masih diberi kesempatan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Langsung saya bertanya, nggih Pak. Dari pengajaran tentang keselamatan di luar Kristus, rasanya Tuhan tidak adil karena tidak memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi keluarga kerajaan karena tidak mendengar Injil, meskipun masuk LB3 menjadi keluarga masyarakat, orang penyelama dan baru, terutama yang terpencil. Dari pengajaran tentang keselamatan di luar Kristus, ini keliru Bapak. Yang benar keselamatan di luar Kristen, karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini tidak adil. Begini, yang dipilih Tuhan untuk mendapat kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, itu terpilih, ditentukan Allah. Dan mereka dituntut untuk memiliki kesempurnaan seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Maka hidupnya di dunia ini akan susah, berat, ya. Itulah keadilannya. Begitu. Sedangkan orang di luar Kristen yang tidak terpanggil sebagai umat pilihan, tidak dituntut sempurna seperti Bapa. Jadi memang tidak semua mendapat kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Di usia saya saat ini rasanya sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, memuji Tuhan, menyanyi, ngomong agak banyak saja sudah ngos-ngosan. Sesak nafas, apa yang harus saya lakukan? Bapak keliru. Menyenangkan Tuhan tidak harus pakai pujian, nyanyian secara fisik. Dengan mulut, tidak harus aktif dalam kegiatan gereja. Hati bersih, pikiran bersih, itu sudah pengabdian pelayanan yang menyenangkan hati Allah. Dan selanjutnya pasti Bapak akan diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi lingkungan Bapak. Paling tidak bisa mendoakan anak cucu dan orang lain. Itu pelayanan, ya. 3, setiap hari saya mencangkul, memupuk, menyiram. Saya dengar-dengaran firman Tuhan. Saya dengar-dengaran firman Tuhan, belajar menghayati, melaksanakan, dan memuji namanya. Tapi mengapa ya Bapak rasanya tidak ada pertumbuhan iman? Masih saja ada rasa takut, khawatir, bimbang, ragu, kurang berserah terhadap karya kasih Allah terhadap Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mohon pencerahannya. Mungkin Bapak tidak menyadari pertumbuhan itu. Tapi bagus kalau Bapak merasa belum bertumbuh dengan baik. Berarti harus ada usaha yang lebih besar, lebih banyak, supaya memiliki pertumbuhan yang lebih baik, lebih besar, lebih signifikan. Bapak termasuk orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan pasti memuaskan. Berjuang terus Pak, sebelum kita meninggal dunia atau menutup mata. Oke. 08525419 dan seterusnya. Halo Pak Eras, salam kenal Pak. Saya pria usia 32 tahun tinggal di Sorong, Papua Barat. Saya mengenal Bapak melalui khotbah-khotbah Bapak, ya, melalui YouTube. Maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang karena kami sangat haus akan kebenaran yang Bapak ajarkan. Walaupun saya masih tertatih-tatih untuk menjalankan, ya, saya sudah berkeluarga selama 7 tahun dan dikaruniai anak 1. Saya bekerja di swasta dan istri PNS. Saya mendapatkan kabar dari pimpinan bahwa ada kemungkinan saya akan dimutasi ke daerah lain karena aktivitas perusahaan di sini tak berjalan dikarenakan sesuatu dan lain hal. Apakah saya harus resign atau mengikuti kemauan perusahaan, Pak? Mohon disebutkan ya Pak untuk keterangan di bawah ini.
mau tidak disebutkan ya ada gaji di sini. Ya ada gaji, ada tanggung jawab kepada orang tua, ya. Perusahaan di sini tidak berjalan dikarenakan suatu dan lain hal. Apakah saya harus resign dan mengikuti kemauan perusahaan? Oke. Kalau masih ada kemungkinan, tidak bisa saya jawab. Ya, sebaiknya nunggu dulu apakah benar Anda akan dipindah atau tidak. Nah, saya jawab bisa keliru nanti. Bisa saja saudara mulai mencari pekerjaan di tempat di mana istri menjadi PNS. Bisa saja. Karena gaji istri dan gaji Anda ini sama besarnya. Dan tentu istri bisa bisa lebih bonafit dengan posisinya sebagai PNS. Ya, mungkin mencari pekerjaan di sekitar situ. Ya, dan minta petunjuk Tuhan. Sebab kalau Anda harus keluar daerah situ, berpisah dengan istri dan anak, kalau saya keberatan. Kalau saya ya, karena anak membutuhkan perhatian orang tua dan tidak baik Anda berpisah dengan istri. Ya, Anda ini masih punya kesulitan karena harus kredit rumah, ya, yang masih kurang 9 tahun, angsuran lagi, lalu kewajiban per bulan, ya, ini berat. Tetapi Anda bisa mencari pekerjaan di sekitar situ, atau seandainya perusahaan itu ada di sekitar tempat tersebut, bisa pulang seminggu 2-3 kali juga mungkin saja. Jadi jangan kita mengandai-andai dulu ya. Sebaiknya kita tunggu bagaimana perjalanan hidup ke depan. Ya, itu. Oke, saudara, saya teruskan ya dari 0897 907 dan seterusnya. Saya laki-laki usia 36 tahun. Terima kasih untuk pembelajaran kebenaran yang mendewasakan, Pak Eras. Pak, mohon saran dan masukannya. Jika seorang memiliki masalah kejiwaan atau mental yang memang sudah bawaan dari lahir, seperti autism sampai kejiwaan yang berat. Dengan kondisi seperti ini pastinya kehendak dan pikirannya tidak bisa diarahkan atau dapat mengerti sesuatu dengan baik. Termasuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga mungkin tidak akan bisa juga menerapkan kebenaran dalam hidupnya. Pertanyaan saya adalah kemana nanti jiwanya akan pergi? Jika sudah habis usia hidupnya dan kita sebagai orang terdekat, baik orang tua atau keluarganya, apa yang harus kita lakukan dan sikapi hal ini? Terima kasih Pak, tolong sekali untuk pertanyaan saya dapat dijawab. Baik, ada firman Tuhan mengatakan yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Orang yang lahir dalam keadaan autism atau kejiwaan yang berat, pasti tidak dituntut Tuhan hidup dan berlaku seperti orang yang sehat. Pasti beda. Nah, yang kedua, Tuhan tidak akan pernah menyudutkan, memojokkan orang dalam situasi di mana dia pasti rusak dan masuk neraka. Tidak mungkin. Pasti Tuhan selalu memberi jalan keluar. Ketiga, di sini pasti terlibat orang tua, saudara, orang dekat untuk dia. Dan ini adalah pelayanan yang mulia. Menolong orang yang dalam keadaan membutuhkan, ada dalam keadaan kebutuhan khusus, maksud saya, ini dibutuhkan. Dan sungguh Tuhan akan memberkati orang-orang ini. Nah, jadi Tuhan tidak akan menuntut orang-orang yang memiliki autism, ya, bawaan dari lahir ya, sampai kejiwaan yang berat. Seperti menuntut orang-orang sehat. Selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, pasti orang di sekitarnya itu orang-orang istimewa.
yang diberi Tuhan kepercayaan untuk memperhatikan, merawat orang-orang seperti ini. Jadi kalau saudara punya anggota keluarga, siapapun itu ya, yang berkeadaan seperti ini, Anda harus menerimanya sebagai tugas dari Tuhan. Lakukan itu, dan Anda tidak akan pernah menyesal. Jangan berkata sampai kapan. Tuhan tahu kekuatan Anda, ya. Lakukan itu. Selamat berjuang. Baik, saudaraku sekalian, saya teruskan 0858 8340 dan seterusnya. Salam Bapak Eras, maaf mengganggu. Salam sehat Bapak, maaf saya mau bertanya, nama saya ini wanita ya. Saya punya saudara perempuan, dia ngekos sekalian kerja. Kita sering komunikasi lewat telepon tapi beda kota. Saya di Jakarta kuliah, dia di Medan. Tapi 2 bulan lalu saya dapat kabar dari teman saya yang dekat dengan sepupu perempuan saya juga, bahwasanya dia menyukai sesama jenis atau menyukai perempuan. Awalnya saya nggak percaya dan kaget karena yang saya kenal dia itu sifatnya lemah lembut, rajin ibadah dan penurut. Tapi setelah lihat video sepupu saya dan pasangan lesbinya berciuman, dan bukti-bukti foto yang saya suruh teman saya untuk melacak HP dan tempat mereka ketemu, baru saya percaya Bapak, bahwa sepupu saya ini pecinta sesama jenis. Ya. Ini lesbiannya. Bukan hanya sekali, tapi kalau mereka dekat seperti orang pacaran Bapak. Umurnya 22 tahun. Yang baru tahu kasus ini saya dan teman saya yang saya suruh melacak sepupu saya ini. Saya bingung Bapak untuk memberitahukan ke orang tuanya. Takutnya orang tuanya down mendengar anak perempuan yang baik seperti itu. Mohon pencerahannya. Yang pertama, saya tidak tahu seberapa dekat Anda dengan wanita ini. Jika Anda bisa melayani dia, Anda bisa telepon dia. Mulai percakapan mengenai keselamatan. Jangan langsung bicara bahwa dia lesbi. Buat pendekatan untuk bisa merebut perhatiannya. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberi Anda hikmat untuk menyelamatkan dia. Ya. Arahkan dia mendengarkan Truth ID, doa, itu akan bisa merebut dia dari praktek lesbinya. Ya. Bisa. Sampai pada titik tertentu Anda bicara terus terang mengenai hal tersebut, tapi tunggu waktu Tuhan. Dan jika demikian, Anda harus berkata bahwa saya minta maaf karena ini masalah besar. Saya kira orang tua harus tahu. Ya, harus diberitahu demikian. Karena cepat atau lambat toh orang akan tahu. Ya, orang tuamu akan tahu. Nah, kalau Anda takut orang tuanya down, jangan diberitahu dulu tentunya. Berjuang dulu untuk perubahan dia. Memberitahu keadaan orang ini itu sudah kalau sangat terpaksa. Mungkin orang tuanya akan tahu sendiri tidak lewat Anda. Tapi Anda harus berjuang untuk menyelamatkan dia. Pasti ada pemicu mengapa dia bisa objek seksnya bisa mengalami hal ini ya. Penyimpangan ini maksudnya. Layani dia. Dan ini bisa merupakan proyek yang Tuhan berikan kepada Anda. Oke. Saya teruskan. 08 13 32 90 dan seterusnya. Menurut Bapak, apakah semua ajaran agama di dunia ini adalah benar? Atau adakah satu ajaran yang memang ajaran dari Tuhan? Atau Tuhan itu hanya sebuah kata ciptaan manusia? Yang terakhir dulu, atau Tuhan itu hanya sebuah kata ciptaan manusia? Tuhan itu Allah yang nyata, hidup, berpribadi, bukan ciptaan manusia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada dari kekal sampai kekal.
Kalau Anda memperhatikan jagat raya ini, universe ini dengan bertriliun atau berbilion planet, dan tidak bertabrakan dengan kemampuan kapasitas magnet masing-masing yang bergerak pada orbitnya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Bumi kita dengan keadaan yang sempurna ini juga pasti ada yang menciptakan. Sampai hari ini tahukah saudara bahwa para ilmuwan pun masih mencoba mencari jawab. Mengapa ada gravitasi? Bagaimana gravitasi ini ada? Sebenarnya bagaimana proses terciptanya gravitasi? Itu pun masih termasuk misteri. Tetapi ada sang kalik yang pasti mendesain semua. Termasuk organ tubuh dan metabolisme tubuh kita. Pasti itu di-create oleh Allah dan itu luar biasa. Ya, di-create oleh Allah dan itu luar biasa. Jadi Allah itu ada. Lalu apakah semua ajaran agama di dunia ini adalah benar? Benar dalam arti tidak mengajarkan kejahatan. Benar dalam arti mengajarkan kebaikan. Tapi kita tahu bahwa kebaikan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan korban Kristus di kayu salib. Dengan korban Kristus di kayu salib, maka perbuatan baik menjadi bernilai. Apakah sama semua agama? Tidak. Bagi kita, Allah yang benar itu Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Satu-satunya Allah yang benar. Di luar Dia tidak ada Allah. Hanya Dia Allah yang benar. Dan ajaran yang benar tentu dari apa yang kita yakini, apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu Injil yang menyelamatkan. Dan menyelamatkan itu artinya membawa kita kepada rancangan Allah semula untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tetapi tidak semuanya terpilih menjadi orang Kristen yang mendengar Injil dengan benar. Jadi ada orang-orang yang memang tidak menjadi Kristen, tetapi mereka mengerti kebaikan dan jika mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, apapun nama ajaran itu, mereka bisa menjadi anggota masyarakat. Tapi bukan anggota keluarga kerajaan surga. Apa bedanya Pak? Tentu beda. Kita anak-anak Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kedudukan yang luar biasa, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda tanya apakah semua ajaran agama dunia ini adalah benar? Tentu benar dalam artian yang relatif. Setiap agama mengklaim dirinya benar dan tidak bisa dibantah setiap agama mengajarkan kebaikan. Hampir semua atau bisa semua. Adakah satu ajaran yang memang ajaran dari Tuhan? Iya, kekristenan. Ini ajaran yang dari Tuhan. Tetapi dengan mengatakan hal ini, bukan berarti lalu kita boleh menuding tetangga kita itu sesat. Itu berarti tidak beretika dan tidak beradab. Kita juga harus memberi ruangan orang meyakini ajarannya paling benar. Allahnya paling benar. Tidak masalah. Karena masing-masing tentu memiliki intoleransi untuk keyakinan. Artinya meyakini Allahnya satu-satunya yang benar. Itu intoleransi. Tapi bertoleransi ketika ia tidak memaksa orang masuk agamanya. Memberi kesempatan orang untuk memeluk keyakinannya dan menjalankan agamanya. Oke, puji Tuhan ya. Oke. 08121240 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Saya seorang ibu dengan satu anak. Sejak awal saya ikut doa pagi, seingat saya belum pernah alfa. Bahkan ketika dirawat di rumah sakit pun saya tetap ikut doa pagi dengan menggunakan headset. Waktu saya ke rumah sakit atau dia di rumah sakit. Ketika dirawat di rumah sakit ya dia. Awalnya saya ikut doa pagi memang karena saya mendapat beberapa masalah. Yaitu kesehatan dan juga masalah rumah tangga. Dan saya mohon kemurahan Tuhan untuk mengalami pemulihan dari masalah saya.
Tapi akhirnya motivasi saya berubah menjadi ingin semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saat itu saya mengalami mujizat zaman kesembuhan dan juga pemulihan rumah tangga. Pak Eras, terima kasih ya, karena sudah membawa saya mendekat kepada Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar. Doa pagi dan khotbah-khotbah Bapak yang saya ikuti sungguh telah mengubah saya. Masalah tetap datang, Pak. Bahkan sepertinya semakin berat, termasuk masalah rumah tangga saya. Penuh perjuangan dan air mata. Tetapi ketika saya memandang Tuhan, saya membulatkan tekad untuk tidak menganggap itu masalah besar. Yang saya harus jaga adalah perasaan Tuhan, bukan perasaan saya. Saya memilih berkemas-kemas melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya semakin banyak orang yang diberkati dengan pelayanan Pak Eras. Wow, puji Tuhan ya. 08953601 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya pria usia 17 tahun. Saya sering jatuh dalam dosa yang sama, dosa zina, nonton porno dan melakukan masturbasi berulang kali. Meskipun saya sering mendengar dan menghayati khotbah Pak Eras di YouTube, tapi dalam perilaku saya sadar saya tidak menghormati Tuhan secara patut, bahkan melukai hati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara saya membuang pikiran kotor yang melekat itu dan berusaha hidup takut akan Tuhan? Tolong pencerahannya, Pak. Oke, aku bersyukur ya. Tadi saya sudah baca ya, 08953601 dan seterusnya. Sudah saya baca ya. Oke, yang pertama, kamu harus mengerti, tahu apa kelemahanmu. Nah, sekarang kelemahanmu di sini ya, soal seks zina. 2, kamu harus kenali apa yang menjadi trigger, ya, yang menjadi trigger penyebab kamu melakukan masturbasi ini. Nonton, bergaul dengan orang yang salah, membayangkan, ya biasanya begitu. Jadi kenali kelemahanmu, kenali trigger di mana dosa bisa kamu lakukan soal seks. 3, jauhi trigger itu. Jadi Anda jangan coba-coba mendekati yang akan membangunkan triggermu. Nonton film, bergaul dengan salah, jauhi. Kenali kelemahanmu, lalu kenali kelemahanmu, ya. Kenali trigger yang buat kamu berbuat dosa. 3, jauhi. Lalu pikiran harus diisi dengan kebenaran firman. Jangan berhenti walaupun kita berjuang, ya. Dan doa bersama itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, lalu setiap kali kamu salah, kau minta ampun. Setiap kali kamu salah, kamu minta ampun. Sampai suatu hari kamu benci dosa itu. Nah, kamu praktek itu. Ya, ingat, jangan putus asa. Kamu pasti bisa. Karena pengalaman ini juga sudah saya alami. Ya, oke. Kita pasti menang. Kita pasti bisa. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.